Perkenalkan, saya Sonia Alfira Salim, dokter muda yang saat ini sedang menjalani kepanitiaan klinik Madya di bagian anestesi FK Unmul RSUP Sanglah, periode 15 Juni 2020 hingga 28 Juni 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan terapi cairan dan shock. Seperti yang kita ketahui, 60% dari tubuh manusia merupakan cairan. 60% ini terbagi menjadi dua, yaitu 2/3 merupakan bagian dari intraseluler cairan, dan 1/3 merupakan cairan ekstraseluler. Cairan ekstraseluler ini dibagi juga menjadi dua tempat. Yang pertama, 20% terdapat di plasma, dan 80% terdapat di interstitial fluid. Seperti pada gambar ini, di mana 40% cairan merupakan bagian dari intraseluler, kemudian 1/3 bagian cairan yang merupakan extracellular fluid, 80%-nya merupakan interstisial, dan 20%-nya merupakan bagian dari plasma yang kita bagikan dalam organ-organ tubuh kita seperti kulit, paru, ginjal, usus, dan organ-organ lainnya. Ini adalah tabel dari elektrolit dalam tubuh kita. Jadi cairan pada plasma, cairan pada interstisial, dan cairan pada intraseluler itu memiliki kadar elektrolit yang berbeda-beda. Contohnya saja seperti plasma dan interstisial, mereka berdua memiliki kesamaan yang hampir mirip dengan didominasi oleh adanya natrium dan juga klorida. Sedangkan pada intraseluler, dia lebih didominasi oleh adanya kalium. Nantinya, dominasi elektrolit ini akan menentukan jenis-jenis cairan apa saja yang dapat kita berikan pada pasien. Ini adalah ringkasan secara garis besar intake dan output seseorang yang dibutuhkan dalam waktu sehari. Jadi secara umum intake cairan yang kita butuhkan melalui minuman atau yang kita makan itu totalnya 2.300. Sedangkan output yang mungkin kita keluarkan dalam tubuh kita bisa dari keringat, dari feses, ataupun urin, itu 2.300. Jadi intake dan output seharusnya bisa seimbang. Sedangkan pada orang dengan olahraga atau aktivitas yang jauh lebih berat, maka intake dan output pun juga akan berbeda disesuaikan dengan energi yang mereka butuhkan. Ini adalah variasi dalam cairan tubuh manusia. Jadi meskipun secara garis besar 60% tubuh manusia terdiri dari cairan, tapi jumlah cairan ini juga ditentukan oleh umur dan jenis kelamin. Jadi misalnya saja pada anak-anak atau bayi yang preterm, maka jumlah cairan dalam tubuhnya diperkirakan 90 ml per kilogram. Sedangkan pada anak-anak 80 ml per kilogram, pada dewasa pria 70-75 ml per kilogram, pada wanita 60-65 ml per kilogram. Kemudian hal ini juga berbeda pada orang-orang dengan berat badan yang tidak ideal atau kegemukan. Terdapat penghitungan lain yang khusus untuk orang-orang dengan kegemukan untuk mengetahui perkiraan jumlah cairan dalam tubuh. Secara garis besar, cairan ini akan dibagi berdasarkan tujuannya. Yang pertama bertujuan untuk resusitasi, yang kedua untuk rumatan atau pemeliharaan. Contoh pada rumatan dapat kita berikan pada pasien dengan pendarahan, pasien dengan adanya diare yang terus-menerus, pasien dengan muntah yang profuse, atau pemeliharaan dapat kita berikan pada pasien untuk memenuhi kebutuhan harian biasa, untuk memenuhi nutrisi, cairan maupun elektrolit. Contoh cairan-cairan resusitasi seperti kristaloid, koloid. Contoh cairan-cairan rumatan atau pemeliharaan seperti elektrolit atau nutrisi. Pada kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan cairan-cairan untuk resusitasi, yaitu kristaloid dan koloid. Sebelum itu, kita mau membahas sedikit terkait dengan cairan pada pasien bedah atau pasien dengan anestesi. Jadi ada 3 tahap yang harus kita perhatikan di sini.
yaitu cairan pada saat sebelum dilakukannya bedah atau pra-anestesi atau pra-bedah, kemudian cairan pada saat selama pembedahan atau durante operasi, dan cairan pasca bedah atau cairan pasca anestesi. Yang pertama yaitu cairan prabedah. Cairan prabedah ini atau bisa juga disebut dengan cairan pemeliharaan atau cairan maintenance. Kita sering mengingatnya dengan metode Holiday segar atau 4-to-1 rule. Di mana artinya pada 10 kg pertama kita menggunakan rumus 4 mili per kilogram per jam. Pada 10 kg kedua kita gunakan 2 mili per kilogram per jam. Di atas 20 kg, kita gunakan 1 mili per kilogram per jam. Contohnya, apabila seseorang memiliki berat badan 50 kg, maka kebutuhan cairan yang ia butuhkan per jamnya ialah 40 didapatkan dari 10 kilo pertama dikali 4, 20 didapatkan dari 10 kilo kedua dikali 2, dan 30 didapatkan dari sisa kilogram tadi 30 dikali oleh 1. Sehingga total seseorang dengan berat 50 kg membutuhkan 90 mili per jam. Sedangkan pada selama pembedahan, kehilangan cairan ini, kebutuhan cairan ini dapat kita hitung dengan 4 subbab, di mana yang pertama yaitu defisit cairan puasa. Defisit cairan puasa ini dapat kita tentukan dari maintenance atau cairan pemeliharaan dikali dengan berapa jam kali puasa. Karena tadi maintenance kan perhitungannya per jam. Jadi kita kalikan dengan berapa lama ia puasa. Kemudian kebutuhan cairan selama pembedahan kita tetap bisa menggunakan dengan rumus pemeliharaan atau rumus Holiday segar yaitu 4-to-1 rule. Kemudian untuk penggantian cairan karena pendarahan harus disesuaikan dengan jumlahnya darah yang keluar pada saat terjadi pembedahan. Dan yang keempat yaitu third space loss. Third space loss ini kita ketahui dengan 4-6-8 rule, di mana akan diberikan 4 mili per kilogram per jam untuk surgery minor, kemudian 6 mili per kilogram per jam untuk moderate surgery, dan 8 mili per kilogram per jam untuk mayor prosedur, seperti contohnya operasi usus besar, kemudian yang berhubungan dengan vaskular, ataupun trauma. Nah, pada pembedahan ini, kita dapat mengganti pemberian cairan dengan dibagi dalam 3 kali pemberian. Di mana kebutuhan cairan jam pertama yang dapat kita berikan yaitu jumlah cairan pemeliharaan ditambah third space disesuaikan dengan jenis operasinya, kemudian setengah DCP. DCP ini merupakan defisit cairan puasa, ditambah dengan penggantian pendarahan. Kemudian cairan jam kedua dan ketiga mirip rumusnya, hanya saja jumlah defisit cairan puasanya diganti menjadi 1/4. Nah, selanjutnya adalah cairan pasca pembedahan. Di sini tujuan dari cairan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan air, elektrolit, dan nutrisi, kemudian mengganti kehilangan cairan pada pasca bedah, melanjutkan penggantian defisit yang tadi prabedah dan pada saat pembedahan, jadi kita selesaikan kekurangan cairan itu pada pasca pembedahan. Yang keempat yaitu mengoreksi apabila terjadi suatu gangguan keseimbangan karena adanya suatu terapi cairan. Kemudian, ini adalah hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan pada pasca pembedahan, seperti umur, berat pasien, kemudian tanda-tanda vital pasien, status hidrasi pasien, urin output pasien. Kemudian bagaimana jalannya pembedahan, berapa banyak pendarahan saat pembedahan, jumlah drain yang terpasang, penyakit penyerta, invisible loss, hiperventilasi, ataupun adanya hal lain seperti demam pada pasien. Selain itu, dapat kita ketahui secara umum ada beberapa hal fisiologi yang dapat terjadi pada pasien dengan post-operasi. Seperti contohnya adanya akut stres, di mana akut stres ini dapat meningkatkan stimulasi simpatis yang nantinya akan berdampak pada
seperti peningkatan heart rate pasien, yaitu takikardi, yang disebabkan oleh misalnya perubahan dari vasokonstriksi pada vaskular pasien, dan nantinya itu akan berhubungan dengan jumlah ATP yang dibutuhkan, kemudian jumlah cairan yang dibutuhkan, yang nanti akan membutuhkan pengamatan lebih lanjut pasca pembedahan. Tentu dalam pemilihan cairan ini kita harus mengingat jenis cairan yang akan kita pilih, kemudian sifat cairan tersebut, berapa jumlah cairan yang kita butuhkan untuk mencapai target, dan waktu pemberian cairan tersebut. Baik, secara umum cairan tubuh yang dapat kita berikan dapat bersifat non-blood ataupun blood. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait yang non-blood. Non-blood ini terbagi menjadi dua, yaitu cairan yang kristaloid dan koloid. Kristaloid ini sendiri dibagi jadi nanti beberapa bagian, seperti cairan yang mengandung glukosa, cairan yang mengandung elektrolit, ataupun campuran keduanya. Sedangkan pada koloid terbagi menjadi cairan yang mengandung protein dan cairan yang non-protein. Ini adalah sedikit perbedaan terkait dengan kristaloid dan koloid. Jadi kristaloid itu cenderung memiliki molekul yang lebih kecil atau molekul lebih rendah, kurang dari 30.000 Dalton, sehingga hal ini membuat dia mudah untuk menembus dinding pembuluh darah. Akibatnya, hal ini membuat stabilisasi hemodinamik menjadi kurang baik dibandingkan dengan koloid. Namun keuntungannya, kristaloid ini lebih murah harganya dibanding dengan koloid. Sedangkan koloid terdiri dari molekul-molekul yang lebih besar, sehingga susah bagi dia untuk menembus dinding pembuluh darah. Efek lainnya, hemodinamik yang diberikan pada saat pemberian koloid ini tidak akan terlalu berguncang, jadi stabilisasi hemodinamiknya akan cenderung lebih baik. Namun, koloid ini cenderung lebih mahal, contohnya seperti dextran, albumin, ataupun HES. Sifat cairan juga dapat dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya, seperti sifat hipotonis, isotonis, dan hipertonis. Jadi pada sifat hipotonis, cairan lebih tidak larut dibandingkan dengan cairan intraseluler, di mana hal ini membuat cairan dapat berpindah ke dalam sel. Contohnya, seperti cairan NaCl 0,45%. Kemudian cairan yang bersifat isotonis, dia memiliki tonisitas yang sama dengan cairan intraseluler. Di sini ia tidak menyebabkan adanya perpindahan cairan, seperti contohnya dextrose 5%, NaCl 0,9%, ataupun ineralkat. Kemudian ada juga cairan yang bersifatnya hipertonis, di mana dia dapat lebih larut dibandingkan cairan intraseluler, sehingga dapat berpindah keluar dari sel. Contohnya seperti dextrose 20% dan dextrose 40%. Ini adalah contoh macam-macam dari cairan kristaloid dan koloid. Dan di sini ada beberapa variabel yang dapat kita lihat, seperti osmolaritasnya, kandungan sodium, kandungan potasium, kandungan kalsium, magnesium, dan klorid. Nanti untuk pemilihan jenis cairan pun kita memerlukan kandungan ini untuk mengetahui kira-kira cairan apa yang paling tepat untuk kebutuhan pasien. Ini juga sama, di sini juga macam-macam dari cairan kristaloid dan koloid, serta karakteristiknya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan membahas sedikit terkait dengan shock. Dimana seperti kita ketahui, shock merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan adanya kurangnya perfusi jaringan dalam tubuh. Nah, shock ini sebenarnya tidak semata-mata hanya langsung terjadi shock. Namun shock ini dapat terbagi menjadi beberapa stage, di mana pertama ada initial, kemudian stage 1, adanya kompensasi dalam tubuh, kemudian stage 2, terjadinya progresivitas, stage 3 yaitu refraktori atau bersifat irreversible biasanya pada bagian stage ini. Pada tahapan shock secara umum kita dapat melihat dari nadi dan tekanan darah dari pasien. Serta untuk pemeriksaan penunjang kita bisa memeriksa
analisa gas darah untuk melihat pH darah dari pasien, kemudian serum bikarbonat, dan lactic acid ini dapat kita lihat dari analisis gas darah. Baik, ini adalah secara umum gambaran dari shock itu sendiri. Kita dapat mendiagnosis seseorang dengan shock dengan melakukan pemeriksaan yang pertama airway, kemudian dapat apakah ada obstruksi, apakah ada cyanosis, kemudian dari breathing untuk menilai bagaimana cara pasien bernafas, apakah ada takipnu, apakah ada tanda-tanda tension pneumotoraks, dan lain-lain. Lembar sirkulasi dapat kita lihat tekanan darah pasien, nadi pasien, apakah takikardia ataupun brakikardi. Mungkin dengan pemeriksaan penunjang dapat kita periksakan elektrokardiografi, kemudian kita bisa melihat urin pasien, apakah terdapat oligouri. Kemudian disability, kita biasanya mengecek dengan Glasgow Coma Scale untuk menilai kesadaran pasien. Kemudian E yaitu exposure dari ujung kepala sampai ujung kaki. Secara umum kita bisa melihat dari kulit, kemudian apakah ada keringat, apakah ada demam sebagai tanda-tanda suatu peradangan atau inflamasi yang bersifat sistemik. Shock sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu volume related ataupun output related. Volume ini dibagi menjadi dua, volume yang disebabkan karena kehilangan atau volume yang disebabkan karena perpindahan. Yang kehilangan kita sering sebut dengan shock hipovolemik, yang karena perpindahan kita sering sebut dengan shock distributif. Sedangkan pada output related bisa kita bagi dua juga, yaitu ekstrakardiak dan kardiak. Pada kardiak kita dapat sebutkan dengan shock kardiogenik, pada ekstrakardiak dapat kita sebutkan dengan shock obstruktif. Jadi secara umum shock ini disebabkan karena kebutuhan O2 yang lebih besar dibandingkan dari penghantaran O2 tersebut. Shock distributif merupakan suatu shock sekunder akibat hilangnya suatu tonus vaskuler yang tidak terkontrol dan terbagi menjadi beberapa shock, seperti contohnya shock neurogenik, shock septik, dan shock anafilaksis. Nah, ini adalah shock distributif. Sebagian besar dahulu shock distributif ini dibagi menjadi tiga, yaitu shock anafilaksis, shock septik, dan shock neurogenik. Mungkin kita akan bahas secara umum, misalnya saja terjadi pada shock anafilaktik ataupun shock sepsis, di mana pada keadaan ini akan terjadi suatu inflamasi yang sifatnya sistemik. Inflamasi ini akan menyebabkan peningkatan pada pembuluh darah, permeabilitas pembuluh darah, yang akan menyebabkan berpindahnya cairan dari intravaskular ke ekstremitas, sehingga akan terjadi warm extremity. Kemudian ini menyebabkan penurunan dari volume intravaskular dan menurunkan venous return, sehingga stroke volume yang harusnya kita pompa ke jantung akan juga turun, sehingga menyebabkan cardiac output yang menurun. Selain itu, adanya systemic inflammation ini akan menyebabkan vasodilatasi sebagai kompensasi tubuh. Nantinya, ini akan bersama-sama menyebabkan adanya distributive shock. Distributive shock ini, seperti yang kita tahu bahwa tekanan darah dapat kita hitung dengan cara mengalihkan stroke cardiac output dengan resistensi pembuluh darah. Hal ini akan membuat resistensi pembuluh darah juga akan menurun, sehingga akan berpengaruh pada tekanan darah pasien. Kemudian apabila tekanan darah turun, maka akan berlangsung dengan penurunan lagi dari venous return. Jadi saat tadi venous return sudah menurun karena adanya kebocoran cairan di intravaskuler, karena adanya pelebaran permeabilitas dari pembuluh darah, ini venous return pada jantung kembali menurun. Sehingga nanti akan ada kompensasi dari tubuh seperti peningkatan heart rate, jadi jantung akan berusaha untuk memompa lebih
cepat sehingga akan terjadi takikardi dan adanya penurunan dari sirkulasi pada vena, atau yaitu dapat kita lihat dengan penurunan JVP. Kemudian selain itu penurunan dari resistensi pembuluh darah ini juga dapat menyebabkan kurangnya perfusi pada organ-organ tubuh seperti jantung, otak, kemudian ginjal, dan organ-organ tubuh yang lain. Maka seperti gejala-gejala yang akan kita lihat nantinya itu merupakan suatu efek panjang dari etiologi ini. Kemudian selanjutnya adanya hypovolemic shock. Hypovolemic shock ini merupakan jadi secara umum disebabkan oleh kurangnya cairan dalam pembuluh darah yang menyebabkan sirkulasi dalam darah itu menjadi suatu yang tidak adekuat. Contohnya saja misalnya pada orang dengan diare. Diare yang profus akan membuat seseorang itu dehidrasi apabila intaknya juga kurang. Maka dari dehidrasi ini, tubuh akan melakukan suatu kompensasi dengan menurunkan volume dari intravaskular. Kemudian ini menyebabkan preload dalam jantung yang menurun, sehingga jadi hipovolemik. Nantinya, ending-endingnya hipovolemik ini akan menyebabkan perfusi yang kurang ke organ-organ yang lain. Sebenarnya pattern ini mirip dengan yang sebelumnya. Di sini ada insufficient organ perfusion. Ingat bahwa definisi dari shock itu sebenarnya karena kurangnya perfusi ke jaringan. Jadi pasti di akhir dari setiap shock ini akan terjadi kurangnya perfusi pada jaringan. Jadi yang membedakan dari shock-shock ini adalah etiologi yang menyebabkan terjadinya shock. Dan ini adalah obstructive shock, di mana biasanya disebabkan oleh adanya penyumbatan di luar jantung. Kan tadi ada ekstrakardiak dan kardiak, dan obstruktif ini yang ekstrakardiak, yang mengganggu kembalinya darah vena ke jantung. Seperti contohnya, anggap saja tension pneumotoraks, di mana pada tension pneumotoraks ini akan ada peningkatan tekanan pada pleural cavity. Hal ini akan membuat tekanan pada intratorak untuk mengisi venous filling. Di sini akan menurunkan venous return ke jantung, kemudian akan menyebabkan low-nya stroke volume, sehingga akan menyebabkan turunnya juga cardiac output. Nanti akan menjadi obstructive shock. Obstructive shock lagi-lagi akan membuatkan suatu insufficient organ perfusion yang nanti akan berakibat pada organ-organ yang lain. Yaitu yang keempat, yaitu cardiogenic shock. Ini adalah terjadi pada saat jantung tidak mampu untuk menyediakan aliran darah yang memadai akibat adanya gangguan dari fungsi pompa jantung ataupun fungsi elektrikal dari jantung yang signifikan. Contohnya saja pada myocard infarction. Myocard infarction ini mengartikan adanya kematian sel-sel pada jantung yang nantinya akan mengganggu kontraktilitas dari jantung itu sendiri. Kontraktilitas pada jantung menurun akan menyebabkan stroke volume juga menurun. Menurunnya stroke volume akan menurunkan cardiac output, sehingga nanti akan terjadi cardioshock, cardiogenic shock, dan akan menyebabkan insufficient organ perfusion. Dan akan berakibat pada organ-organ yang lain. Jadi, pada manajemen shock, di sini dapat kita lihat, ini shock itu merupakan suatu tanda bahwa kebutuhan O2 lebih besar dibandingkan dengan penghantaran dari O2 sendiri. Jadi ada kebutuhan O2, jadi penghantaran dari O2. Penghantaran O2 ini
kita dapatkan dari CaO2 dikali dengan cardiac output, di mana cardiac output itu kita dapatkan dari vascular resistance dengan heart rate. Jadi sebenarnya kita dapat memanajemen suatu shock dengan menurunkan konsumsi oksigen yang dibutuhkan atau meningkatkan delivery oksigen, dan tentu saja yang terpenting adalah mengobati kausanya, etiologinya. Dalam hal ini, kita juga dapat memberikan obat-obatan seperti vasopresor maupun inotrop. Ini adalah contoh obat-obatan vasopresor dan inotrop yang sering digunakan. Baik, ini adalah bagian yang tadi. Namun sebenarnya dari bagian ini kita juga dapat melihat bagaimana cara manajemen shock itu sendiri. Penting untuk kita ketahui bahwa pada manajemen shock, saat perfusi pada jaringan berkurang, maka yang terpenting yang kita harus lihat adalah CAB, airway breathing circulation ini. Yang pertama, penata laksanaan secara umum. Kita dapat yang pertama meningkatkan pasokan oksigen. Kemudian yang kedua, kita dapat meningkatkan hantaran oksigen. Hantaran oksigen ini dapat kita tingkatkan dengan cara yang pertama, mengoptimalkan volume darah. Apabila pasien pendarahan, kita bisa menutup pendarahan. Kemudian kita dapat mengguyur pasien dengan suatu terapi cairan, resusitasi. Kemudian kedua, bisa dengan cara memacu kontraktilitas otot jantung dengan pemberian obat-obatan. Kemudian dapat memanipulasi pembuluh darah dengan vasoaktif, itu dengan obat-obatan juga. Dan yang ketiga, kita dapat melakukan terapi suportif seperti apabila ada suatu kondisi seperti asidosis ataupun alkalosis, kita dapat berusaha menyeimbangkan keasaman ataupun kebasaan dari darah pasien. Atau apabila itu shock septik, kita dapat memberikan suatu antibiotik. Ini saya akan membahas sedikit terkait dengan shock hipovolemik dan shock septik. Jadi shock hipovolemik adanya perpindahan cairan dari interstisial ke intravaskular dan mengaktifkan renin-angiotensin aldosteron. Namun dua mekanisme di atas ini hanya dapat mampu mengompensasi kehilangan cairan sebanyak 15-20%. Jadi apabila kehilangan cairan 15-20%, kita dapat menggantinya dengan terapi cairan biasa yang bersifat non-blood. Sedangkan apabila pasien kehilangan darah lebih dari itu, atau hematokrit 24% dengan HB8, kita mempertimbangkan adanya transfusi dengan darah. Ini adalah klasifikasi dari pendarahan. Jadi di sini ada 4 kelas, di mana apabila darah yang kurang dari 15% masuk dalam kelas 1, ini tidak membutuhkan transfusi darah. Kemudian 15-30% kelas 2 mungkin membutuhkan, sedangkan pada moderate kelas 3 ke atas kita membutuhkan transfusi darah. Ini juga ada gejala-gejala dari untuk membedakan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kita dapat melihat dari denyut nadi, dapat melihat dari tekanan darah, dapat melihat dari respirasi, dapat melihat dari kesadaran dengan GCS, kemudian dapat juga dari urine output ataupun vis divisa. Ini bisa kita dapatkan dari pemeriksaan AGD atau analisis gas darah. Ini adalah gejala-gejala pada shock hipovolemik yang sebenarnya mengindikasikan adanya suatu kematian. Jadi apabila pasien mengalami suatu injury, kemudian terjadi hemorrhage atau pendarahan, maka pertama yang terjadi tentu secara langsung dari pendarahan adalah adanya koagulopati. Pendarahan ini akan menyebabkan hipoperfusi yang akan menyebabkan perubahan pH dalam darah, menyebabkan suatu asidosis, dan adanya injury ini apabila terdapat luka terbuka,
akan terdapat exposure dan menyebabkan hipotermi. Apabila ketiga ini sudah terjadi, maka sangat kecil kemungkinan pasien untuk dapat bertahan hidup. Ini adalah shock sepsis. Jadi pada shock sepsis, mungkin yang dapat kita lakukan pertama kali, kita dapat mengecek dari level laktat pasien itu sendiri, kemudian kita dapat mengecek kembali apabila ada peningkatan dari laktat lebih dari 2 mmol per liter. Kemudian kita dapat mengkultur darah pasien sebelum kita memberikan antibiotik. Kemudian kita dapat memberikan antibiotik spektrum luas sambil menunggu kultur darahnya. Kemudian kita bisa memberikan terapi cairan. Di sini dapat diberikan terapi cairan berupa kristaloid 30 mg per kilogram untuk yang hipotensi. Kemudian kita juga dapat memberikan vasopresor apabila terjadi hipotensi selama bersamaan dengan diberikannya terapi cairan. Ini adalah kriteria SOFA score, di mana biasanya kita gunakan ini untuk menilai suatu keadaan shock sepsis dari pasien. Di SOFA score ini kita melihat sistem respirasi, kemudian melihat koagulasi dari platelet, liver kita melihat dari bilirubin, dan kardiovaskular kita melihat biasanya dari tekanan darah dari MAP-nya. SOFA score ini dikatakan memenuhi kriteria sepsis apabila memiliki nilai lebih atau sama dengan 2. Kemudian peningkatan di atas itu akan meningkatkan mortalitas dari pasien. Jadi semakin besar SOFA score, maka semakin besar juga mortalitas yang dapat terjadi pada suatu pasien. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya terkait dengan terapi cairan dan shock. Terima kasih.